Dalam dunia kedokteran, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana empati, bahasa, dan sikap dapat mempengaruhi harapan pasien. Hari ini kita akan melihat bagaimana seorang dokter menyampaikan dua kabar buruk dan kabar baik dengan pendekatan yang berbeda, namun profesional dan manusiawi. Sus, bisa minta tolong panggilin pasien berikutnya? Baik, dokter. Siang, dok. Saya lemes banget, saya khawatir banget, dok. Saya ngerti sih Bu kekhawatirannya. Saya juga sudah melihat hasil pemeriksaan Ibu, dan sebelum saya jelaskan apakah Ibu mau keluarganya mendampingi? Boleh, dok. Ana, Syifa, sini. Ibu, dari hasil pemeriksaannya, kami menemukan adanya kelainan pada usus Ibu yang mengarah ke tumor kanker. Maksudnya kanker, dok? Iya Bu, ini tuh termasuk kanker. Dok, ini penyakitnya separah itu ya? Saya tahu Bu, ini tuh kabar yang sangat berat dan wajar kalau kalian merasa sedih atau bingung. Tapi kami di sini bakal bantu mendampingi ibu, jadi ibu diharapkan tenang saja. Perasaan sedih yang dirasakan sekarang pasti sangat wajar, tapi tenang aja, pasti ada jalan keluar yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Ibu, adik, saya juga mau menyampaikan kabar yang baik lainnya. Jadi kondisi ini itu sebenarnya masih bisa kita tangani, dan sudah ada terapi yang lebih spesifik yang tidak menyerang semua sel tubuh Ibu seperti kalau kita kemoterapi biasanya. Itu maksudnya gimana, dok? Jadi kita bisa lakukan pengobatan terapi target yang langsung bekerja ke sel-sel kanker di tubuh Ibu. Tapi sebelumnya kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan buat kita pastiin jenis dari sel kanker di tubuh Ibu. Kita sudah mengetahui karakter dari tumor Ibu secara molekuler, dan kita bisa pilih terapi yang paling efektif dengan efek samping yang paling minimal untuk Ibu. Jadi rencana kita, itu pertama kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kita bakal menentukan terapi dan kita akan melakukan pendampingan rutin untuk kondisi Ibu. Jadi masih ada harapan ya, dok? Iya ada Ibu, dan kita bakal berusaha buat kita kasih yang terbaik untuk Ibu. Dalam setiap kata yang diucapkan dokter, terdapat tanggung jawab besar bukan hanya menyampaikan diagnosis, tetapi juga menjaga harapan. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Dalam video ini, saya melihat adanya keselarasan antara bahasa verbal dan juga non-verbal. Dari sisi verbal, dokter menunjukkan adanya ketenangan baik dari nada suara dan juga ekspresi wajah, sehingga tidak menambah kecemasan pasien. Dari sisi nonverbal, dokter mampu menjaga kontak mata dengan pasien, menggunakan nada suara yang tenang, serta memberikan jeda saat menyampaikan kabar buruk. Hal ini penting karena membantu pasien untuk memahami informasi secara perlahan. Dari aspek proksemik, posisi duduk dokter sejajar dengan pasien, sehingga tidak terkesan mendominasi. Jarak yang digunakan juga cukup dekat untuk membangun kedekatan emosional, namun tetap profesional. Dari segi komunikasi verbal, di sini dokter menggunakan bahasa yang sederhana dan juga tidak menakutkan. Penyampaian dilakukan secara runtut dan logis, sehingga pasien mampu memahami kondisi yang dialami serta langkah penanganannya. Hal ini sangat penting, terutama dalam menyampaikan kabar baik dan buruk dalam satu kondisi. Kehadiran keluarga di samping pasien juga itu memberikan rasa yang aman secara emosional. Dan secara verbal, dokter itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menakutkan. Istilah medis juga harus dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, dan selain itu penjelasan mengenai langkah selanjutnya juga dapat disampaikan secara logis, sehingga pasien tetap memiliki harapan meskipun sedang menerima kabar buruk. Jadi dari komunikasi verbal, dokter menyampaikan informasi secara sistemis, dimulai dari diagnosis, merespon reaksi pasien, hingga memberikan solusi. Pemilihan kata yang tidak kasar dan mudah dipahami pasien juga lebih nyaman dalam menerima informasi.